Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya akan memperkenalkan, nama saya adalah Ika Kurnia Hanayanti Ningsih, Sarjana Pendidikan, calon guru, penggerak Angkatan 7 Kabupaten Magetan SDN Selosari. Dan saya akan memperkenalkan pengajar praktik saya adalah Ibu Idiana S, Sarjana Pendidikan, dan fasilitator kami adalah Bapak Prapto, MPD. Rancangan tindakan aksi nyata 1.4. Latar belakang, siswa tidak suka dengan adanya peraturan karena selama ini jika melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman akan cenderung mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata dapat memberikan kesadaran untuk melaksanakan keyakinan kelas sehingga tercipta disiplin positif sekolah bagi siswa. Sebagai tolak ukur yang didapat menjadi keberhasilan dari aksi nyata ini adalah terciptanya suatu budaya positif yang berawal dari kesepakatan bersama antara peserta didik dan guru sehingga menjadi keyakinan bersama. Lini masa yang dilakukan adalah hasil aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata ini mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat terutama bagi calon guru penggerak sendiri dan rekan praktik. Keberhasilan dan kegagalan. Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari kata keberhasilan dan kata kegagalan. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada aksi nyata modul budaya positif, keberhasilan yang diperoleh yaitu terbentuknya keyakinan kelas sehingga restitusi telah dilakukan pada beberapa kasus dan sosialisasi pada rekan sejawat telah dilakukan. Sedangkan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan aksi nyata ini adalah masih adanya siswa yang belum paham akan melaksanakan keyakinan kelas sepenuhnya. Sedangkan kegiatan sosialisasi tidak bisa dilakukan secara keseluruhan. Rencana perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang yaitu dengan melaksanakan kegiatan perbaikan dan solusi untuk meminimalisir kekurangan tersebut diantaranya adalah berusaha semaksimal mungkin agar semua kelas dapat berbentuk keyakinan kelas sehingga budaya positif bisa tercipta. Mati Bapak Ibu Guru SDN Selosari, Kecamatan Magetan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat-Nya pada hari ini, hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 di SDN Selosari Kecamatan Magetan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang kita menantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Sosialisasi tentang definisi pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan kami terapkan di sekolah. Manakah semangatnya? Bukan biasa Bapak Ibu, sehat semuanya. Alhamdulillah, hebat semuanya. Pertama-tama saya akan mensosialisasikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Yang ini saya akan mensosialisasikan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan
untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Di sini disiplin positif. Nah, sekarang saya akan menerangkan arti kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seorang dengan orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tentunya kalau kita menggunakan kata disiplin, mesti akan timbul rasa tertekan dan ketakutan, akan merasa tidak nyaman. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita terapkan kepada anak didik kita yang ada di sekolah kita ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri kita sendiri ya, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa rayuan, ancaman maupun dengan hukuman. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu apa saja? Ya, di sini tentang bertahan hidup. Nah, kemudian kita berikan kasih sayang kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada juga penguasaan. Nah, berikutnya juga ada kebebasan dan kesenangan. Nah, ini sangat baik sekali kita terapkan ke peserta didik kita ya, biar anak-anak didik kita biar tidak tertekan. Nah, untuk merasakan kemerdekaan, kesenangan lahir batin ya. Dan selanjutnya adalah tentang pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu apa? Nah, di sini saya akan menerangkan tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Nah, di sini sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Oke, bapak-bapak ibu, di sini ada contoh tentang kasus dengan pendekatan restitusi. Nah, di sini saya akan menerangkan kalau siswa kita tidak mengerjakan PR di dalam kelas. Nah, kalau sebelumnya zaman dulu ya Bu ya, itu ada hukuman. Nah, pada zaman dahulu itu orangnya tegas ya Bu ya, menghukum siswa itu berdiri di depan kelas. Jadi sebelum siswa itu dihukum, siswa itu merasa tertekan, merasa ketakutan, merasa cemas. Nah, apalagi gurunya marah-marah dan murid itu menjadi ketakutan, jadi tidak nyaman sekali ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang konsekuensi guru untuk menyuruh mengerjakan PR anak didik kita ini ya, pada jam istirahat guru itu tegas dan siswa itu menghormatinya. Nah, sekarang kita ini mengadakan restitusi. Gimana? Nah, guru itu menanyakan tentang keyakinan kelas. Kita membuat peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan oleh murid di dalam kelas, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu membantu siswa untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Jadi lebih terbuka antara pendidik dengan guru. Jadi lebih terbuka. Nggih, anak didik itu tidak merasa tegang, merasa takut, merasa bersalah. Nah, itu harus ada keterbukaan antara seorang murid dengan gurunya gitu. Rasa
senang anak itu. Istilahnya zaman sekarang curhat kepada Pak Ibu guru di kelasnya. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, seperti yang tadi diterangkan, anak-anak merasa bersalah, karena kesalahannya sendiri tidak mengerjakan PR. Terus di sini ada teman. Nah, kalau murid-murid dimarahi sama gurunya di depan teman-temannya, dia akan merasa malu, merasa rendah diri. Nah, begitu jadi sangat berpengaruh sekali. Terus di sini ada pemantau. Nah, pemantau tingkah lakunya sehari-hari ya, yang akan dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini juga ada manajer. Kita sebagai manajer, guru itu sebagai manajer siswanya, sebagai manajer anak didiknya, gitu. Dan selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Jadi kita membuat peraturan-peraturan di dalam kelas tentang keyakinan kelas. Peraturannya tidak usah sulit-sulit. Pokoknya anak-anak sepakat untuk membuat peraturan yang ada di dalam kelas. Tentunya kita sebagai seorang guru telah melaksanakan adanya di dalam kelas peraturan kelas yang dibuat untuk menjadi tanggung jawab murid-muridnya, yang tidak ada istilahnya, tidak ada ibu, kalau tidak ada peraturan di dalam kelas, tentunya kelas itu akan kacau. Tentunya kita harus membuat peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas. Anak itu tanggung jawab. Lalu keyakinan kelas itu adalah apa, Bu? Nah, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan. Contohnya, harus masuk di dalam kelas itu tidak boleh terlambat, gitu Bu. Nah, nanti kalau sudah ada peraturan, anak itu akan bertanggung jawab. Oh iya, saya kemarin sudah membuat peraturan, kesepakatan bersama teman-teman. Besok saya tidak akan terlambat lagi kalau berangkat sekolah atau masuk di dalam atau di dalam kelasnya. Itu di buku. Lalu selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, tentang keyakinan kelas itu apa saja ya? Lebih bersifat abstrak daripada peraturan-peraturan yang ada Terus keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Nah, itu membuat anak-anak merasa baik, bertanggung jawab, disiplin. Terus selanjutnya tentang keyakinan kelas, hendaknya jangan dibuat terlalu banyak, Bu, sehingga mudah diingat. Jadi nggak usah banyak-banyak peraturan yang ada di dalam kelas. Pokoknya yang penting anak tersebut selalu mengingat-ingat peraturan yang ada di dalam kelas, biar tanggung jawab dan disiplin. Lalu keyakinan kelas dibuat oleh pemikiran semua warga kelas. Ibu sepakat, jadi harus dipatuhi.